Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Teguh Anwar Sanusi Channel. Dalam kesempatan ini kita akan berbincang sedikit mengenai tentang ganja dan kemiskinan. Untuk pengetahuan kawan-kawan, ada orang-orang yang sedang melakukan diskusi mungkin ya tentang masalah ganja dan kemiskinan. Yang konon katanya ganja bisa meretas kemiskinan yang ada di Aceh. Oke, di situ kita garis bawahi. Lalu pertanyaan saya, mungkin kawan-kawan pun mempunyai pertanyaan yang sama seperti saya. Kenapa harus ganja? Jika hanya untuk mengatasi kemiskinan yang ada di Aceh. Kenapa harus dengan ganja? Ada apa dengan ganja? Kenapa harus ganja? Bukankah hasil sekarang yang lagi orang Aceh tanam itu adalah yang paling banyak, yang petani di Aceh itu adalah petani gabah atau petani padi. Masih banyak cara-cara lain untuk kita mengatasi kemiskinan di Aceh. Tidak harus kita mengatasi kemiskinan dengan ganja. Oke, di sini kita garis bawahi. Karena petani Aceh mayoritasnya adalah petani gabah atau petani padi, bukan petani ganja. Dan ganja itu sudah betul hukumnya dalam Islam itu haram. Bahkan negara kita tercinta Indonesia pun mengharamkan ganja karena dia masuk ke jenis narkotika nomor 1 di Indonesia. Oke, jika saudara para intelek ingin meretas kemiskinan di Aceh, kenapa harus dengan ganja? Bukankah sangat banyak tanaman-tanaman lain yang bisa kita import ke luar negara? Sangat banyak jenis-jenis tanaman lain, tumbuhan-tumbuhan lain yang bisa kita import ke luar negara seperti nilam. Bahkan nilam lebih mahal harga jualnya dibanding dengan ganja. Sekarang nilam bisa diterima di mana-mana saja negara Eropa. Karena saya sering mengikuti satu akun media sosial seorang dosen di Unsia. Dia sudah melakukan penelitian tentang nilam dan dia sudah mengembangkan nilam di Universitas Syah Kuala. Minyak nilam dia sudah bisa merubahnya menjadi kristal dan lebih senang diekspor ke luar negara. Kenapa harus ganja? Yang sudah dasarnya itu haram, itu membentuk zat haram. Kenapa harus ganja? Dan petani Aceh itu tidak menanam ganja, petani Aceh itu menanam padi. Kita bisa membuat pertanian modern yang lebih lagi menghasilkan padi itu sendiri, tidak harus meretas kemiskinan dengan ganja. Kita belum selesai lagi masalah pertanian padi, kita sudah lari jauh dengan mau bertani ganja. Untuk apa? Sekarang masalah petani di Aceh itu adalah masalah petani dalam beberapa ini, masalah kekeringan petani, kekeringan air, tidak cukup air karena tidak ada saluran irigasi. Sementara dana yang dianggarkan ke Aceh itu sangat banyak. Lalu anda semua sudah membuat diskusi tentang legalitas ganja, tentang ganja meretas kemiskinan. Jika anda punya lahan untuk menanam ganja, itu bisnis anda, bukan bisnis masyarakat Aceh, bukan bisnis rakyat Aceh. Tidak ada kena-mengena pun dengan rakyat Aceh. Tolonglah saudara-saudara, jika anda ingin berbisnis dalam bidang haram, dalam bidang ganja, jangan menjual-jual nama rakyat Aceh. Karena dulu pernah viral satu orang ustadz di Jakarta sana, di Pulau Jawa. Dia bilang masyarakat Aceh masak ganja dalam lauk pauknya. Semua rakyat Aceh marah. Semua rakyat Aceh memohon dia meminta maaf 1 kali 24 jam. Dan dia pun meminta maaf kepada rakyat Aceh atas ucapannya. Lalu anda sekarang ingin melegalkan ganja, ingin memperjuangkan ganja. Bagaimana nanti orang lihat Aceh ini? Anda bisa menjawabnya. Anda boleh pastikan semua generasi Aceh tidak menghisap ganja setelah legal itu. Oh no, karena jika ingin mengatasi kemiskinan di Aceh, sudah sangat banyak cara-cara lain yang bisa Anda tempuh. Sudah sangat banyak cara-cara lain yang bisa kita gunakan, bukan melegalitaskan ganja, bukan untuk mengekspor ganja, karena banyak sekali jenis-jenis tanaman lain yang bisa kita ekspor. Oke, sekian saja dari saya, dan jangan lupa like, share, and subscribe video ini agar saya lebih banyak lagi membuat video. Dan satu kata-kata muda dari saya khususnya kepada
saya sendiri dan kepada teman-teman yang menonton video ini, jangan pernah Anda takut dengan kemiskinan, karena kita pemilik Sang Maha Kaya, Allah Rabbul Qadir. Jangan pernah Anda takut kepada kemiskinan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.